kayaknya saya baru dengar ada media filter yang bisa mengklaim dirinya untuk bisa berfungsi sebagai media denitrifikasi atau mengolah nitrat gitu. Sejauh ini kan hampir semua media filter biologis itu hanya mengurai nitrit aja. Mostly buat nitrifikasi. Ya, nitrifikasi aja kan ya kok ya? Iya. Kita ketemu lagi, bro. Ya ini sekarang lagi di di Onelito University mengambil mata kuliah sistem media filtrasi. Tapi sebelum itu mending kita support UMKM dulu nih, ya kan? Siap. Oh, ada kue pukuis nih, ya kan? Nah, ini support UMKM, guys. Ya, izin ya. Jadi sebenarnya bukan juga university ya, gitu ya. Jadi ini lebih kepada kita pengen sharing lagi mengenai media filter sebenarnya. Ya, betul-betul. Kenapa kita mau sharing? Karena ini saya pribadi kan banyak ketemu sama penghobi ya, baik yang baru mulai pelihara koi atau yang sudah sekian tahun tapi tidak pernah melakukan update kali ya, gitu ya. Maksudnya tidak ketemu komunitas kali ya, gitu kan. Nah, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya, wah kayaknya nih biar nggak salah jalan ya, biar nggak nyasar gitu, kayaknya perlu deh kita sharing, mengenal lebih jauh tentang si media filter itu sendiri. Benar. Ya, benar banget kok. Jadi memang juga di kanal YouTube saya kok memang beberapa teman-teman penghobi maupun di Instagram juga banyak yang komen tuh kok. Mungkin karena juga di tengah banyak gempuran brand-brand media filter. Apalagi informasi sekarang gampang informasi banyak gitu kan. Jadi membuat para penghobi itu bingung nih. Sebenarnya yang mana sih media filter ini yang bagus? Yang mana kita kalau misalnya mau beli lihat dari mananya dulu nih segala macam. Nah, jadi mau milih yang mana sih? Yang seperti itu sih kok. Lebih ke itu sih. Nah, mungkin sebelum kita untuk khusus untuk medianya, mungkin cara memilih medianya dulu tuh kok. Mungkin kita bisa lihat dari mana dulu tuh sebelumnya. Oh, media filter ya? Ya. Ini cara saya ya, gitu. Dengan banyaknya brand tadi seperti Om Daus bilang ya, dengan banyaknya brand, terus banyaknya dari material dari media filter itu sendiri gitu kan. Ya, jadi kita harus tahu dulu yang pertama adalah kita mau bangun kolam ini speknya sampai setinggi apa sih? Ya kan? Berarti saya selalu balik ke goalsnya lagi, ya kan gitu. Sama ya, entah itu pemilihan koi, pembangunan kolam harus goalsnya dulu ya berarti. Iya, kalau kita mau keep koinya yang SQ atau show quality gitu ya, ya kita udah nggak bisa pakai media yang quote unquote agak low spec, nggak bisa. Benar. Gitu ya, tapi kita udah harus bermainnya adalah yang high spec seperti itu. Make sense. Nah, cuman kita juga harus tahu nih area kolam plus filter kita berapa besar sih? Contoh misalkan di rumah cuma ada space panjang 2,5 meter, lebar 2 meter. Biasanya kan filternya dibikin 0,5 meter tuh ya, panjang jadi 2,5 meter. Setelah dihitung ternyata rasio filternya terhadap kolam, wah cuma 15% nih. Ya kan banyak asumsi di luar sana bahwa benar-benar wajib 30% tuh kok. Nah begitu pas kita ngomong, wah tinggal 15% gitu. Kalau mau jadi 20% atau 25% aja, berarti jadi ngorbanin space kolam utamanya kan. Ya, ketika itu dikorbanin, terus kita kan jadi yang, aduh sayang dong kolam gue jadi kecil. Iya benar, benar banget tuh. Gimana tuh kok? Jadi kalau udah kayak gitu, kita harus milih medianya yang high end. Jadi kenapa medianya yang harus yang high end? Karena media yang lebih high end ini memiliki kemampuan untuk menjadi rumah bakteri yang SSA-nya itu lebih besar. Spesifik surface area-nya lebih besar, otomatis si bakteri yang bisa hidup juga akan semakin
lebih banyak. Nah, benar. Biolotnya gitu ya, kita bilang biolotnya akan menjadi lebih besar gitu. Nah, dengan demikian walaupun misalkan cuma 15-20%, tapi kita bisa lebih efisien menggunakan chamber filter kita dibandingkan dengan yang media SSA-nya kecil. Kalau yang kecil medianya, SSA-nya, maka butuh space-nya besar untuk mendapatkan biolot yang maksimal. Gitu. Ya, jadi itu goals yang pertama. Siap. Gitu. Yang kedua, kalau misalkan kita mau ngomong media seramik atau media high-end ini, kita juga harus tahu sebenarnya media seramik ini apa sih gitu. Kenapa namanya media seramik nih? Gitu. Nah, ya. yang pernah saya baca ini karena bacanya mungkin di kolom komentar aja sama by Google ya, kalau ya mungkin literasi saya yang literatur yang saya baca mungkin saya nggak tahu dia itu valid atau enggak. Katanya itu dari batu yang dipanaskan kemudian memuai terus jadi dari lubang-lubangnya jadi pori-pori kayak gitu kok. Itu bener nggak sih kok? Ya kalau menurut saya sih kurang tepat ya, gitu ya. Karena kita ngomong bahasa analoginya dulu aja, bahasa ya. Kalau batu itu bahasa Inggrisnya apa? Stone ya gitu. Stone. Kalau seramik itu apa? Bahasa Inggris? Keramik lah. Keramik kan? Keramik, Nah, karena kalau misalnya kita bilang keramik itu bahan dasarnya apa sih? Kayak pasir bukan kayak gitu ya? Ya, pasir kuarsa. Oke, wah ini tuh baru saya tahu nih guys. Ya, jadi kenapa dia namanya seramik media dengan brand ABCDFG ya? Tapi untuk produk itu dikatakan atau disebutnya sebagai seramik media karena dia berbahan dasar dari pasir kuarsa. Jadi main materialnya pasir kuarsa dulu nih. Oh, pantas di beberapa media seramik itu kayak berpasir gitu ya kok ya? Ya. Baik. Karena dari pasir kuarsa itu digabungkan mungkin dengan material-material alam lainnya, saya nggak tahu jenisnya apa. Jadi kayak adonan kali ya gitu, atau mungkin ada yang dicetak bentuknya apa, bentuknya gimana gitu. Nah, baru di situ dipanaskan kayak layaknya kita bikin keramik tanah liat itu loh. Oh, di oven gitu ya, Pak ya? Dibakar di oven nih kayak gitu. Nanti barulah karena proses pembakaran itu dia agak sedikit memuai atau tidak memuai, saya juga kurang begitu paham Tapi yang udah pasti karena proses pembakaran dengan suhu yang mencapai 1300 derajat Celcius itu menyebabkan si adonan tadi yang tadinya rapat menjadi berpori. Oh, siap. Baik. Nah, itulah yang akan membedakan dari brand A, B, C, D. Teknik-teknik campuran material maupun proses pada saat masuk di tungku oven itulah yang akan mempengaruhi hasil akhir dari si produk setiap brand itu sendiri. Siap. Tentunya ada brand-brand yang memang punya dasar research, tapi ada brand juga yang tidak memiliki dasar research yang benar-benar seperti lab dari brand tertentu gitu. Kata kasarnya langsung klaim-klaim aja gitu ya kok ya? Ya mungkin klaimnya dia juga tetap ada researchnya, tapi dalam arti maksud saya itu bukan yang dalam bentuk kayak dia punya lab sendiri gitu yang kalau pabrik kan biasanya tuh punya lab sendiri yang dia bikin sampel untuk 1 sampai 100 gitu ya dengan teknik A, B, C, D, F, G. Nanti hasilnya yang kayak gini tuh sekian, ini tuh begini, ini begini gitu. Siap. Ya, jadi di situ mungkin yang akan menjadi pembeda dari seramik media tadi. Gitu. Baik. Ya tentunya pada akhirnya endingnya lebih kepada pricing dari setiap produknya tadi. Nah, ya itu poin kedua ya. Gitu. Dan kalau misalkan sekarang kita ngomong bagaimana mengisi media dalam filter. Nah, itu kita harus ngitungnya dari mana sih? Nah, kalau saya kok ya sebagai orang awam ya udah. Kan tadi udah dihitung tuh, let's say tadi yang 30%, ya udah segimana caranya bisa diisi full tuh chamber-chambernya tuh. Jadi satu chamber pokoknya kalau kita udah siapin chamber ke-4 untuk media biologis, targetnya adalah gua penuhin itu semuanya. Benar. Gitu. Yang penting mekanis sudah, biologis ya udah kita penuhin aja semuanya ya. Pokoknya sebanyak apapun yang bisa masuk, jajalin gitu ya. Nah, jadi pikirannya semakin padat, semakin bagus, semakin gitu. Banyak media. Ya rumah bakteri yang disediakan pasti bakteri juga akan hidup semakin banyak di situ. Logika saya gitu kok. Ya. Salah? Enggak juga.
ya kan? Karena kan di koi nggak ada yang salah. Ya. Gitu kan. Tapi apakah itu menjadi tepat? Menurut saya kurang tepat. Oh, gimana tuh kok? Karena gini, satu, media yang terlalu padat pada saat kita susun menyebabkan pergerakan arus air di dalam chamber itu juga terhambat. Banyak hambatan lah. Karena kan makin rapat kan makin banyak hambatan kan. Nah, density makin tinggi, maka kayak porositasnya akan turun. Semakin kecil. Iya benar. Nah, kan kayak gitu. Nah, ketika dia semakin padat seperti itu pun nanti media-media apapun lah ya, tapi terutama yang memiliki SSA tinggi, itu cenderung akan menghasilkan slime pada permukaan medianya. Slime itu lendir. Ya, lendir. Nah, mungkin teman-teman kalau pengen lihat biasanya itu kan di permukaan media misalnya, let's say paling gampang di Kaltness ya, yang biasanya putih bisa agak kuning-kuning gitu ya kayak. Ya, kalau Kaltness beda lagi nih case-nya nih. Itu bukan seramik media. Oh iya. Oh, udah. Ini kita ngomong seramik media nih. Siap. Jadi kalau seramik media itu dia slime-nya itu kayak maaf ya, kayak apa kalau kita flu kan keluar slime lendir dari hidung ya. Ya, siap. Nah, dia bening seperti itu. Oh, dia tetap bening ya kok? Tetap bening, Okay. tetap bening. Nah, itu untuk seramik media juga nggak bagus. Kenapa? Karena itu akan menutup porositas permukaan dari si media. Oh, itu bukan biofilmnya itu ya, bukan? Oh, kirain beda sama MBBR. MBBR itu adalah moving bed biofilm reaktor. Maka dia dibutuhkan nanti lapisan film itulah yang akan menjadi koloni bakteri. Oh, beda case-nya kalau untuk di seramik ya kok seramik beda. Kalau di seramik begitu dia udah ada slime seperti itu, dia akan menjadi menutup permukaan. Dengan pori-pori yang rapat tadi, kalau udah tertutup, apa yang terjadi? Berarti hanya hidupnya di permukaannya aja, nggak masuk sampai ke pori-pori? Betul. Akhirnya tidak efektif juga medianya. Jadinya jadi useless tuh. Ya, jadinya awalnya mungkin berapa ribu SSA jadinya berkurang drastis. Jauh. Karena hanya cuman di permukaan aja. Nggak masuk sampai ke pori-porinya kok. Betul, tidak masuk ke pori-pori terdalam. Nah, cara solusinya gimana tuh berarti kok? Nah, jadi caranya adalah kita tidak boleh mengisi dia sampai full padat, enggak. Kita harus tetap kasih jalan air terhadap di antara media tadi. Misalkan kita pakai media yang harus dikarungin. Jadi nyusunnya jangan semuanya dirapat-rapatin serapat-rapatnya. Ya biasanya saya juga biasanya ini apa kok main tumpuk aja tuh sampai ke atas tuh. Nah itu sebenarnya nggak bagus ya? Nggak bagus. Kasih jalan buat air. Jadi antar kantong A, kantong B, kantong C misalkan gitu ya. Kasih jarak sekitar 3 cm sampai 4 cm kurang lebih sekeliling dia. Baru di atas ntar mungkin kita agak silang. Ntar ada jalan air juga. Jadi air itu tetap bisa lewat baik menggunakan sistem flow down to up ataupun dari up to down gitu. Supaya bakteri yang sudah tanda kutip mati tadi kan setelah berproses itu kan dia kan nanti pada akhirnya bakteri itu mati ya. Mati. Nah, itu tidak menumpuk juga di permukaan si medianya. Gitu. I see. Jadi mengurangi itu makanya kita melakukan backwash itu karena sebenarnya kita buang apa sih slaknya itu kan. Jadi kelihatan lumpur itu kan. Iya benar-benar kayak kayak lengket kayak kopi lengket ya, gitu kayak lumpur-lumpur itulah yang kita buang pada saat kita backwash gitu. Nah, dengan seperti itu pun akhirnya tidak timbul namanya slime tadi. Gitu. Berarti cara penyusunan juga penting ya kok ya? Oh ya. Sebenarnya gini, kita melihat air itu kan ya yang kita lihat kan airnya ya, cairannya ya. Tapi kan kandungan di dalam air itu kan ada yang namanya udara. Seperti ada kandungan oksigen, ada kandungan nitrogennya, maka jadi NO2 gitu kan. Nah, terus kalau misalkan dia terperangkap di dalam chamber tadi yang susah bergerak, si kandungan-kandungan tadi, kandungan unsur udara tadi terperangkap, lama-lama itu menjadi gas yang secara reaksi kimia saya nggak tahu namanya apa ya gitu ya. Bukan ahli kimia soalnya. Nah, jadi gas tadi juga tidak baik untuk populasi dari si bakteri itu sendiri gitu. Jadi dengan flow air yang lancar tadi pun akan membawa air untuk bergerak dan berpindah. Ketika dia bergerak dan berpindah pada saat kembali ke kolam mungkin melalui waterfall, pakai shower dan sebagainya, dia bergesekan dengan udara bebas,
maka unsur partikel kayak nitrogen itu udah pasti terlepas. Siap. Makanya dari NO2 menjadi O2 murni yang ada di dalam air atau yang biasa disebut dengan DO. Gitu. Siap. Nah, jadi itu yang menurut hasil saya diskusi, coba baca, research, ke googling dan sebagainya, kurang lebihnya simpelnya seperti itu. Oke. Mungkin kembali ke pertanyaannya Om Daus nih. Sekarang nih ada beberapa produk di sini kan ya. Nah, mungkin saya kasih tahu, kita ada Onelito ini menjual 2 produk media seramik. Ya, dengan brand Miracle Aquapore dan juga Marine Pure. Ya. Nah, kalau ini kita geser dulu biar nggak jatuh. Siap. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onelito Koi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Nah, Marine Pure ini diproduksi oleh Share Media dari USA. Nah ya, dari USA. Ya, ini produk. Ya, produknya teman-temannya Iron Man. Ya, kenapa namanya Marine Pure? Karena mereka sudah mengklaim bahwa media filter ini juga bisa digunakan untuk kolam-kolam air laut. Oh, air asin dan air tawar bisa bekerja. Ya, jadi dia speknya sudah sampai di level tersebut dengan mengatakan Marine Pure tadi. Gitu. Nah, bentuknya seperti apa sih sebenarnya? Bentuknya kotak seperti cornblock, ukurannya 20 x 20 dengan ketinggian atau ketebalan 10 cm. Wah. Nah, jujur guys, ini saya juga baru pertama kali lihat langsung Marine Pure. Saya udah melihat beberapa jenis media-media dan brand-brandnya segala macam. Ini pertama kali saya lihat. Ini karena bukan apa-apa ya guys ya. Karena harganya mahal banget. Nah, kita pasti kalau ngomong harga pasti mengatakan, satu piece ini 939.000, mahal amat. Benar. Ya. Hampir semua penghobi yang pernah saya tanya dan juga teman-teman yang saya tanya itu mereka langsung underestimate karena harganya mahal dan juga size-nya kecil gitu. Ya, pasti orang komparasinya ke situ. Oh, size kecil, harganya mahal. Padahal jangan salah loh. Satu media ini memiliki SSA sebesar 2.150 meter persegi. Oh, wow. Ya. Berarti ini satu kotak ini ya kok ya? Satu kotak ini 2.150 meter persegi. Ya. Ya, kenapa bisa diklaim seperti itu berdasarkan hasil research mereka sendiri? Nah, pori-porinya aja itu kecil-kecil banget ya, halus ya. Ya, kayak bolu, empuk. Iya. Kue cheesy cake yang apa ya, gitu. Kayak keju gitu. Nah, ini jadi dia udah punya permukaan untuk bisa jadi rumah bakteri itu sebesar 2.150. Nah, mungkin perlu diketahui juga mungkin teman-teman di rumah kan mikirnya dia langsung ngelihatnya SSA-nya berapa tanpa memperhitungkan ukuran dari media tersebut. Betul. Volume media tersebut. Contoh kayak yang kemarin kita pernah bahas kok bahwa ada beberapa media seramik juga yang mengklaim bahwa dia SSA-nya itu sekitar 3.000 sampai 4.000 meter SSA-nya meter persegi per meter kubik. Nah, dalam artian dia 3.000-nya itu ukurannya per meter kubik apabila si media filter itu kita isi dalam satu wadah itu 1 ton atau 1 meter kubik. Nah, ini cuman satu pieces ini udah setara ya seperdua atau hampir dua per tiganya kok ya? Ya 70%-an lah kurang lebih. Nah, itu berarti setara dengan ini berarti ya? Berarti ibaratnya gini lah, bahasa gampangnya adalah yang dimaksud Om Daus adalah kalau brand yang Om Daus katakan tadi atau produk yang Om Daus katakan tadi itu membutuhkan 3 box. Kalau Marine Pure hanya butuh 1 box.
Nah, betul. Gitu kan? Ya Iya, analoginya iya. begitu kan Analoginya maksudnya kan bener-bener. gitu ya. Nah, jadi dan kalau buat saya paling gampangnya lagi gimana? Satu blok ini bisa untuk ngedrive 1 ton air kolam. Satu blok ini 1 ton Iya, ya? gitu. Wow. Jadi bener-bener high performance. Iya. Plus dia juga bisa digunakan sebagai media filter proses denitrifikasi. Denitrifikasi maksudnya Mengurai nitrat, mengurai nitrat menjadi NO2. Gitu. wow. Nah, syaratnya adalah pada saat digunakan sebagai media denitrifikasi itu filternya harus filter non oksigen atau bakteri yang kita hidupkan adalah bakteri anaerob. Anaerob. Bakteri yang tidak menggunakan oksigen. Iya. Nah, dengan begitu nanti nitrat-nitrat yang dihasilkan oleh bakteri nitrifikasi itu akan diurai oleh bakteri yang hidup di media Marine Pure ini. Siap. Jadi ini poin plusnya dia. Iya. Ya, poin plusnya dia seperti itu, makanya kita harus tahu kita mau pakainya untuk apa nih. Penggunaannya bagaimana nih? Dengan harga 939.000 tadi, apakah kita harus menuhin 1 chamber? Kan gitu kan? Yang padahal mungkin kita butuh cuma 2 piece doang. 2 piece doang cukup ya, Pak ya? Iya, jadi kita harus lebih jeli nih melihat segala sesuatunya. Kalau kayak Om Daus bilang tadi, ya mungkin yang brand yang Om Daus bilang tadi, range harganya berapa? Mungkin 2 juta, mungkin 1 box gitu kan. Butuh 3, berarti 6 juta untuk berhadapan dengan 1 produk ini. Nah, iya masuk akal sih berarti kok ya. Berarti nggak mahal juga sebenarnya kok ya? Ya jauh lebih efisien dong. Iya. Kan gitu kan. Dan lebih rich space jatuhnya. Betul. Dan ingat ya, penyusunan media yang apalagi yang udah blocking seperti ini, kadang-kadang kita malah lebih seneng nih, makin rapet nih, kita susun sebelah-sebelahan. Padahal tetap dia butuh porositas untuk lewatnya air tadi. Supaya dia tidak ada slime yang menumpuk di dinding media. I see. Gitu. Jadi kita harus cermat juga dalam penempatannya. Gitu ya. Nah, ini direkomendasikan penempatannya di chamber sebelum pompa. Dan kita merekomendasikan sebagai media denitrifikasi. Jadi tidak membutuhkan aerasi. Aerasi, ya kan. Gitu. Ini mungkin saya nggak tahu deh, saya aja pribadi atau teman-teman juga, kayaknya saya baru dengar ada media filter yang bisa mengklaim dirinya untuk bisa berfungsi sebagai media denitrifikasi atau mengolah nitrat gitu. Sejauh ini kan hampir semua media filter biologis itu hanya mengurai nitrit aja. Mostly buat nitrifikasi. Ya, nitrifikasi aja kan ya kok ya? Iya. Gitu. Atau hanya tempat hidup bakteri aerob, bukan anaerob. Yes, kayak gitu. Nah, ini wah berarti keren nih. Ya, dia kalau ini memang poin plusnya ada di situ. Nah, poin minusnya apa? Saya juga harus fair kasih tahu gitu. Poin minus dia adalah material yang dia produk yang dia desain ini tidak bisa untuk high pressure flow. Jadi semakin tinggi debit air kita dalam chamber, berarti kan otomatis arusnya semakin besar. Arus makin besar, maka akan lebih cepat mengikis si media ini. Semacam erosi atau gitu ya, menjadi erosinya lebih tinggi, walaupun tidak dalam waktu hitungan bulan ataupun setahun 2 tahun. Gitu. Kenapa? Karena saya udah pakai ini dari 2018. Ini di kolam saya di rumah. Ini dari bentuknya seperti ini ya. Udah mocel-mocel begini nih. Ya, tuh. Nih seperti ini, tapi ya erosinya ya begini gitu, nggak yang sampai jadi pasir hancur habis gitu, nggak gitu juga gitu. Cuman disarankan dia berada di posisi yang low flow. Low flow ya. Nah, kalau misalkan wah chamber saya sudah pakai high flow nih, nggak bisa didesain buat low flow untuk melewati arus tersebut, gimana caranya? Biasanya paling gampang adalah di paling dasar, kalau misalkan kita flow-nya dari bawah ke atas, di tatakan medianya kita taruh sejenis mungkin jet mat, ya, atau yang sejenis matala yang density-nya paling luas itu ya, yang density-nya paling longgar paling itu. Longgar ya. Ya, tempatnya satu itu,
baru kasih letakkan. dia. Oh, berarti jadi jangan langsung gitu ya? Ya, jangan langsung bergesekan dengan air lah. Siap. Gitu. Jadi supaya untuk mencegah erosi dari si media ini sendiri. Oh, baik. Gitu. Oh, berarti berarti kita nggak perlu turunin kapasitas pompa ya, Flow, Pak ya? nggak usah. Nggak usah ya, baik. Jadi singgungan air dengan medianya yang kita reduce sedikit. Baik. Nah, Gitu. itu tips lagi tuh guys. Ya. Nah, biar flow rate di kolam kalian tetap maksimal, terus masih bisa menggunakan media filter ini. Nah, itu caranya. Berarti harus dikasih perantara dulu gitu ya, Ko ya? Ya, Biar supaya nggak langsung bersinggungan langsung Siap, gitu. siap, Nah, siap. ya ini juga kami jual di website onelitokoi.id. Gitu. Nah, Iklan masuk. selain dari Marine Pure, ada lagi. Nah, ini Nah, kalau ini isinya seperti ini, kayak nugget. Kalau Miracle Aquapor. Coba Om Daus pegang ya. ah, Secara tekstur sama pegang ini, mana yang lebih keras? pribadi ya, lebih keras ini sih gua. Nih, kalau mau di fair kita lihat ya, Ah. tuh. Tapi kalau ini baru sih jangan sikat. jangan. Ini jauh lebih empuk. Oh, sebenarnya lebih empuk ya? Iya. Ini karena dalam plastik kali itu kepegang tadi kok ya. Kalau pegang dari sininya tuh. Nah. Oh iya nih. Ini pakai kuku ya diginin. Tuh. Nih, Sep, gak usah pakai kuku sih kok. Segini aja langsung Kayak- nempel pasirnya nih. Kayak Nah. kayak bolu. Iya. Coba kalau ini tekan. Oh iya, agak keras ya kok ya. Beda kan kalau ini kayak masih berasa empuknya. Iya. Pakai kuku aja paling gampang. Rasain pakai kuku tuh. Beda banget gitu. Oh ini jangan. Nah, jadi dia desain dari Miracle Aquapor ini dia memiliki tekstur atau disebutnya tekstur arsiteknya dari si medianya itu memiliki kekerasan yang lebih tinggi. Gitu. Nah, dalam satu box ini punya 7.900 meter persegi. 7.900 meter persegi. Kalau ini 2.100 sekian, ini 7.900. 7.900. Gitu. Tapi kalau bicara klaim yang mampu buat media nitrifikasi, Marine Pure. Pure. Ya. Sejauh Miracle- baru dengerin nih dong. Ya. Miracle Aquapor tidak mengklaim bahwa ini mampu untuk spesifik ke denitrifikasi. Dia Hanya lebih ke nitrifikasi nitrifikasi aja. Nah, jadi kita juga harus pertimbangkan perpaduan media tadi. Ya kan? Misalkan chamber 3-nya kita taruh dulu Miracle Aquapor untuk proses nitrifikasinya. Baru chamber berikutnya kita kasih Marine Pure untuk proses denitrifikasinya. Baik, saya potong sebentar kok. Mungkin teman-teman yang bingung apa itu nitrifikasi sama Denitrifikasi. mungkin bisa cek di video-video kami sebelumnya ya Pak ya. Boleh di videonya Om Daus yang mungkin udah pernah bahas. Di video saya sih belum pernah bahas gitu ya. Baik. Atau mau googling juga bebas. Mau Google juga bebas ya. Ya. Di Google banyak kok atau di grup-grup komunitas juga banyak. Nah, oke, siap. Ya. Lanjut kok, lanjut. Jadi, nah, tapi sekarang gini, ada juga brand seramik lain yang mengklaim mungkin surface areanya tinggi. Ini saya pakai juga dari 2018 ya. Ini saya pakai dari 2018. Nah, dia klaimnya tinggi. Tapi pada saat kita mulai buka packing baru terus kita mulai pakai, ini mengapung. Oh, I see. Ya, tahu-tahu. Miracle Aquapor tidak mengapung. Marine Pure tidak mengapung. Kenapa? Nah, asumsi mengapung berarti ya ibaratnya kayak kapal kok. Mengapung berarti ada penumpukan gelembung udara di dalamnya. Nah, paling gampangnya balik ke hukum Archimedes. Ya kan? Ya. Hukum Archimedes kan mengatakan gaya tekan terhadap gravitasi dan gaya tekan air itu kan ke atas, gaya tekan benda itu ke bawah. Jika massa jenis benda itu lebih berat, maka dia akan tenggelam. Kalau dia lebih ringan, akan mengapung. Nah, kalau ketika mengapung itu biasanya untuk benda solid atau benda padat, tapi kenapa bisa mengapung? Biasanya memang ada ruang kosong di dalam benda tersebut. Nah, ruang kosong yang dimaksud adalah seperti yang Om Daus bilang, yaitu adanya udara, ada hampa udara di dalam ruangan tersebut. Nah, ketika hampa udara itu dimasukin air,
apa yang terjadi terhadap benda tersebut? Berarti Pasti nggak tenggelam. tenggelam. Kenapa media itu masih mengapung? Setelah sekian lama dipakai baru tenggelam. Nah, karena airnya baru masuk setelah sekian lama dipakai. Berarti secara logika nggak tembus dong berarti airnya kok ya? Untuk awal belum tembus. Untuk awal belum tembus gitu. Kenapa dia bisa tidak tembus? Karena memang didesain seperti itu, Om. Didesain oleh produknya seperti itu. Seperti itu. Produk ini didesain untuk mengikis lumpur yang menutupi pori-pori. Itu saya baru tahu itu. Ya, jadi ketika pori-pori sudah menumpuk, dia akan tergerus. Nah, sehingga terbuka pori-pori baru. Pori-pori baru. Nanti numpuk lagi, tergerus lagi. Baru sampai ke core air yang bisa masuk ke dalam, baru dia tenggelam. Makanya dia tenggelam rata-rata setelah ukurannya mengecil sekian persen. Makanya Gitu. gak heran di ada beberapa brand tersebut dia sampai misalnya kita masukin kantong tuh, Sisanya ampasnya doang. Iya. Dalam waktu 2 tahun tinggal ampasnya doang. Iya, nggak full lagi tuh. Iya, kayak gitu. Karena memang didesainnya seperti itu. Jadi bagus nggak sih sebenarnya produknya? Saya nggak bilang ini jelek. But the problem is efektivitas dia tidak 100% performanya ketika baru digunakan. Beda dengan Marine Pure maupun Miracle Aquapore, saat kita pakai dia langsung 100% performanya. Iya. Nah, tapi kan ada yang bilang, ya itu mah tergantung dari jenis materialnya. Kalau materialnya berat ya kan pasti tenggelam, kan begitu kan? Nah, ketahuannya kita tahunya dari mana? Kita ujinya dari mana? Kita rendam. Yuk ikutan lelang di website Onely Tokoi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Gitu. Ini saya bawa alat peraga sederhana ya. Nih, ini kita kayak di laboratorium nih ya. Iya. Kita lakukan uji coba langsung guys. Nih. Oke. Siap. Oke. Nah, ini Miracle Aquapore. Ya. Baru kita ceburin. Nah, ketika airnya masuk, apa yang terjadi? Langsung tenggelam ya kok ya? Ya. Ini nggak bisa saya rendam. Nah, jangan. Mohon maaf ya. Berantem berarti membeli. Membeli. Berarti saya harus beli nih. Ini saya soalnya nggak di-endorse nih sama Iya, Marine Pure. Saya nggak di-endorse. Ya, berharap sih habis ini kita di-endorse. Yoi, Jadi bisa gitu kita kan. tenggelamkan langsung. Nah, kalau ini saya pakai yang X Dari rumah dari ya? kolam saya yang lama. Ini kalau begini nggak kelihatan. Iya. Ini kita angkat nih. Angkat Maaf dulu. ya, saya angkat dulu Iya. nih ya. Kita Jadi- tidurin juga kok biar tadi kilau ini berdiri makanya nggak tenggelam. Nah ini Tuh. udah tiduran nih, tetap tenggelam ya guys Nah, ya. ini kita ceburin. Nah, Tuh. Udah langsung nyebur ya tuh. padahal ini produk baru ya guys ya. Ini baru dari boxnya nih. Ya. Sekarang Ini sudah lama. iya udah dipakai 2018 berarti ini 5 tahun ya kok ya. Tuh. Nah, Udah kerendam air semua, iya. Terapung guys. masih terapung. Oke. Tandanya ini air tidak meresap sampai ke Tidak tembus pori-pori ya. terdalam. Ya. Nah, terus nih kita lihat lagi nih. Ini kita rendam air ya. Ini kan kita rendam. Kita lihat air yang menetes. Ya, Oke. sekali lagi ya. Oke. Ada nggak 2-3 detik? Ya. Oke. Kita lihat. Mana lebih lama? Ya, nih kita barengin aja nih kok. Nih, kiri saya kanan yang nih. Kiri kanan. Saya yang satunya nih guys. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lebih tinggi aja masih lebih lama dia. Ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena porositas airnya masuk sampai ke pori-pori terdalam. Ini berarti ngambil Dia airnya nyimpen banyak. airnya lebih Ngambil banyak, airnya kayak spons. Nah, sekarang kalau kita lihat share media.
Kayak gayung. Tuh, nggak habis-habis kan? Tuh. Tuh, saya miringin lagi. Masih keluar terus tuh. Dan beratnya udah langsung beda loh. Nih, angkat aja nih Om Daus. Karena kita udah langsung ngangkat air. Iya. Benar. Oke. Nah, Siap. biar lebih kelihatan kita nggak tipu-tipu ya, Iya. masukin aja dulu Om. Nah. Kita kasih sirup pewarna. Wah, PK. PK. Kuku Bima. AO nih, anggur merah. Amer. Amer nih ya. Ini pewarnanya kita nggak pakai sirup marjan ya guys ya. Semajan beli lagi bro. Nggak di endorse lagi. Nggak kita. di-endorse juga ya. Iya. Nah, jadi ini kita rendam dulu ya. Ya. Ini kita rendam. Ini kita rendam. Ini putih tadi ya. Ya. Kita Putih rendam. karena baru kan tadi ya. Iya. Siap. Kita rendam. Yang ini juga Ini rendah ya. ini masih ada satu sampel yang lain kita masukin. Ini kita masukin. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Jadi kita juga pengen tahu apakah memang dalam waktu yang cukup singkat ini air itu meresap sampai dengan ke Bagian dalamnya. bagian dalamnya. Apa enggak ya kok ya? Gitu kan. Siap. Nah. Tuh. Kelihatan ya. Iya. Dari warnanya aja Iya. tuh tadi Udah putih merah-merah pink gitu kayaknya. ya agak ngepink gitu kan. bagian dalamnya. Nah, ini belum kelihatan. Ya. Biar lebih jelas gimana ngelihatnya? Patahin Nah, sekalian. susah matainnya, Bro. Wih. Pakai gergaji. Kita gergaji. Tolong pegang Om. Siap. Nah, Ini gergajinya kotor lagi. iya. Maaf nih. Kita gergaji lagi. Ya gergaji lagi. Karena gergajinya Kita lap kotor. dulu dah gergajinya. Malum, barang second. Barang second. Tapi dari sini udah kelihatan sih kok sebenarnya. Mana tadi? Nah. Udah pink-pink bagian dalamnya tuh. Ya kan? Nah, kita gergaji lagi. Mudah-mudahan kelihatan lah. Iya. Tuh, Sebenarnya sih udah ini tuh bagian sisi dalamnya tuh. tuh sebagai dalamnya. Udah ada pink-pinknya gitu ya kok ya. Ya kan? Nah, jadi media ini bisa menyerap air sampai ke pori-pori Wah, ini juga terdalam. kita gergaji kok. Kita hajar. Gila, Tuh, kayak empuk ya? Empuk banget. Kayak Kue bolu persis. kayak ulang harvest. Tuh. Nah, ini kelihatan kok Pak warna-warna pinknya nih kok nih. Ya. Walaupun karena coklat masuk ke dalam ya Yes. udah. Kalau pakai yang baru sih pasti kelihatan banget. Iya, tapi sayang. Balik lagi nggak di endorse. Tuh, lihat ya. Siap. Waduh, sayang Dan banget. sampai dalam pori-porinya pun kelihatan, kebuka. kelihatan ya kan? banget. Sama juga dengan aquapor juga tadi kebuka pori-porinya. Ini juga bukan tidak terbuka sih, gue yakin ini juga kebuka sih. Kita tes aja nih. Tuh, Tapi kita lihat, warnanya. nah, Tuh. ini bagiannya kita bandingin kayak gini lah. Seukuran ini aja, warnanya sama tuh sama rata. Ini kalau dilihat dari sini tuh pink, Hmm. ya. Kalau ini warnanya agak ke pink nih, karena kerendam si PK. Ini putih, Ya, masih keabu-abuan. Iya, masih hampir kayak warna original awalnya kok ya. Iya, kayak gitu. Dan berasa beda ya kekerasannya tadi waktu kita motong aquapor, share media dengan brand yang ini. Udah bisa terlihat pori-porinya juga kok. Apa? Kayak gimana ya? Density-nya Ya, atau pori-porinya tuh dia rata, di dalamnya besarnya hampir sama. Kayak konsistensi pori-porinya gitu kok. Yes, Nah, gitu. ini kan kelihatan tuh bintik-bintiknya rata si pori-porinya. Nah, ini kan ada yang gede, ada yang hampir nggak ada sama sekali kelihatan. Ya, kecil sekali lah Kecil gitu. sekali. Tuh, Tapi padat. ada yang besar. Kelihatan padat, ini ada yang besar. Ini beda kalau untuk misalnya yang ini. Nah, beda kan sama share media juga. Pori-porinya juga rata hitungannya. Walaupun ini maksudnya ukurannya Besar. banget, tapi rata si pori-porinya tuh. Ya, jadi nah inilah yang dikatakan sebagai arsitektur media. Oke.
gitu. Arsitektur medianya dengan desain khusus ya, ini maksudnya gitu loh. Nah, jadi buat sobat Onelito ataupun koi lovers yang mau beli share media ataupun Miracle Aquaport, kunjungin website Onelito www.onelitokoi.id. Juga saya akan cantum nih guys ya untuk alamat webnya seperti biasa. Seperti biasa. Dan belanja di website kami pastinya ada yang menarik. Siap. Ada diskonnya. Nah, pasti ada diskonnya gitu. Ya, jadi sebenarnya yang ingin saya info juga nih ke teman-teman penghobi ataupun pecinta koi, membeli produk atau media filter itu bukan soal berapa banyak yang kita taruh di dalam chambernya gitu. Tapi lebih pertama kita harus tahu dulu function dari setiap media ini apa. Terus kalau kita pakai media jenis A ini jumlahnya berapa banyak ya. Jadi semakin penuh semakin baik, enggak juga. Ya kan? Kalau overload bakteri house-nya juga jadi nggak berfungsi dengan baik karena bakteri ini tumbuh kembang berdasarkan polusi yang dihasilkan oleh si ikan itu sendiri. Ya, jadi dari berbagai macam faktor yang kita bahas tadi, saya selalu mendapatkan satu kalimat yaitu efektif dan efisien. Ya kan? Efektif tidak tentu mahal, efisien belum tentu murah. Ya, jadi nilai tengah yang kita cari, kan gitu ya. Nah, oke. Mungkin untuk segmen media filter sampai sini dulu ya. Gitu. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya dengan sharing-sharing juga pastinya, ya kan? Dengan sharing-sharing yang lainnya, gitu ya. Jangan lupa make koi harus happy. Oke, guys, mungkin itu juga dari saya. Terima kasih juga udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam untuk persahabatan. Bye.